Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan kelompok saya, yaitu dari kelompok 1. Sebelum membahas tentang kerangka dasar agama Islam, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safril Rafiq, biasanya dipanggil Safril. Prodi saya Manajemen Pendidikan, NIM 25110034. Baik, saya akan membahas kerangka dasar agama Islam. Ini kelompok 1 saya. Pendahuluan, latar belakang. Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai dasar moral, sosial, dan hukum, mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Dalam konteks ini, memahami kerangka dasar agama Islam menjadi hal yang penting agar setiap umat mampu menjalankan ajaran Islam secara utuh dan seimbang. Kerangka dasar agama Islam terdiri dari 3 pilar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Rumusan masalah antara lain: 1. Apa yang dimaksud dengan agama Islam? 2. Bagaimana kerangka dasar agama Islam? Ketiga, bagaimana pokok dasar ajaran agama Islam? Yang keempat, bagaimana sistematika ajaran agama Islam? Yang kelima, terakhir, bagaimana sumber ajaran Islam? Tujuannya yaitu apa saja? 1. Untuk memenuhi tugas dari dosen. 2. Untuk mengetahui pengertian agama Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian kerangka dasar agama Islam. Yang keempat, untuk mengetahui pokok dasar ajaran agama Islam. Yang kelima, untuk mengetahui sistematika ajaran agama Islam. Yang keenam, terakhir, untuk mengetahui sumber-sumber ajaran Islam. Selanjutnya, tentang pembahasan. Pengertian. Secara Islam ialah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya, berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan alam semesta. Harun Nasution mengatakan, Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hakikat Islam itu sendiri adalah wahyu yang menjadi tolak ukur setiap aktivitas kehidupan orang Muslim. Wahyu diturunkan dengan 2 macam cara, yaitu 1. Langsung tanpa perantara malaikat Jibril. 2. Tidak langsung, yaitu lewat perantara malaikat Jibril. 2. Kerangka dasar agama Islam. Kerangka dasar berarti garis besar atau rancangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 pokok kajian Islam, yaitu antara lain akidah, akhlak, dan syariah.
3. Pokok-pokok dasar agama Islam. Para ahli mengumumkan beberapa macam sistematika maupun mengenai garis-garis besar atau kerangka dasar ajaran Islam. Berikut ini hanya dikemukakan 3 macam saja. Pada garis besarnya, pokok-pokok dasar ajaran agama Islam terdiri dari iman, Islam, ihsan. Pengertian iman bukan hanya sekedar kepercayaan sebagaimana yang sering kita pahami lewat pengakuan-pengakuan, melainkan pengakuan harus dibarengi kepercayaan dalam hati berupa penghayatan. Kedua ini harus terwujud dalam iman. Inilah yang disebut dengan yakin. Dengan demikian, iman itu ialah keyakinan yang berbulat terhadap sesuatu yang gaib, bukan rasio dan bukan objek ilmu. Pengertian ihsan. Ihsan sebagai pokok ajaran Islam yang ketiga ialah berakhlak soleh sesuai dengan akar kata ahsana yuhsinu ihsana yang berarti berbuat kebaikan atau berbuat baik ketika melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama makhluk disertai keikhlasan seolah-olah dia disaksikan Allah meskipun dia tidak melihat Allah. Dalam hal ini Allah selalu menegaskan bagi orang yang berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan kebaikan pula, sebagaimana surat Ar-Rahman ayat 55 surah 60. Berbuat kebajikan pada Allah juga harus bermuamalah dengan kebajikan kepada sesama makhluk sesuai dengan surat An-Nahl ayat 16. 4. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa Islam pada hakikat adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maka secara umum aturan itu meliputi 3 hal pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Bahkan sebagian ahli mencoba membaginya ke dalam 2 hal, yaitu akidah dan syariah, dengan memasukkan akhlak ke dalam bidang syariah. Walaupun demikian, kita perlu juga lebih mendalam memahami ketiga bagian tersebut yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketiga pokok ajaran Islam yang sudah disebutkan di atas. 1. Akidah. Secara etimologis, akidah berakar kata akada yaqidu akidatan. Akadan berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, yaitu keyakinan atau kepercayaan yang terpaut di hati. Al-Munawwir 1023 pada pengertian terminologinya banyak pengungkapan tentang akidah ini. Salah satu pakar Islam yaitu Hasan Al-Banna yang dikutip Al-Munawwir menyebut bahwa akaid, bentuk jamak dari akidah, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Berdasarkan etimologis maupun terminologis di atas dapat disimpulkan bahwa akidah itu berarti sesuatu yang diyakini oleh hati atau ide yang diterima dengan rasa yakin, menjadi tentram dan pasti oleh hati sebagai ide yang benar, dan keyakinan itu akan tersimpul dengan kokoh di dalam hati yang bersifat mengikat perjanjian antara manusia dan haliknya. 2. Syariah. Komponen Islam kedua adalah syariah yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Syariat adalah sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam. Makna asal syariat adalah jalan ke sumber mata air. Perkataan syariat yang disebut syariat dalam bahasa Arab
berasal dari kata syar'i yang secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim, the way of life umat Islam. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat adalah norma hukum dasar yang diwahyukan oleh Allah, wajib diikuti orang Islam baik dalam berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia, dan beda dalam masyarakat. Muhammad Daud Ali 235 sampai 236. Akhlak mempunyai pengertian khuluq dalam bahasa Arabnya yang memiliki akar kata khalik, menciptakan, Tuhan, makhluk yang diciptakan segala sesuatu selain Tuhan. Khalaq menciptakan akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisikan ajaran tentang tata perilaku atau kesopanan santun. Dengan kata lain, akhlak dapat disebut sebagai aspek ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia. Dalam pembahasan akhlak diatur mana perilaku yang tergolong baik dan perilaku buruk. Oleh karena itu, aturan atau norma-norma perilaku itu terwujud lewat hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, lingkungan, dan setiap perlakukan daripada akhlak adalah harus ikhlas. 5. Sumber-sumber ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam mencakup segala aktivitas dari kehidupan manusia sehingga manusia itu harus berjalan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Aturan-aturan yang telah ditentukan itu tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber ajaran Islam yang dijadikan pedoman dan arahan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, ada beberapa sumber ajaran Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam itu sendiri, yaitu apa saja? 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam yang merupakan kitab suci yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. 2. Al-Hadis As-Sunnah. Al-Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam. Menurut ahli bahasa, hadis diartikan ucapan atau kabar berita. Sedangkan istilah hadis disebut juga sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pernyataan, dan sebagainya. 3. Peran akal sebagai sumber ajaran Islam. Di samping kedua sumber tersebut, di atas ada sumber ajaran Islam yang lain disebut ihtijaj, yang diartikan sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan usaha yang sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa peran akal sangat dapat digunakan untuk memahami masalah dan menilainya berdasarkan isyarat Al-Quran dan Al-Hadis. Karena segala sesuatu persoalan tidak semuanya dapat terjawab melalui Al-Quran maupun hadis, maka peranan akal sangat dibutuhkan untuk menjawab setiap permasalahan yang tentunya tidak bertentang dengan Al-Quran dan hadis. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa agama Islam merupakan agama diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnaan ajaran-ajaran sebelumnya dan bertujuan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluknya. Terima kasih. Itu yang saya presentasikan untuk kelompok 1. Apabila ada salah kata dari ucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya.